Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IR. Beberapa hari yang lalu kita melakukan settingan repeater dari TP-Link CPE 220. TP-Link yang sering digunakan sebagai access point, juga sebagai repeater, juga ada menu bridge-nya, dan juga ada menu up client router. Untuk settingan sebagai access point, sahabat bisa melihat video yang lama yang sudah diulang-ulang untuk CPE 220 ini. Kemudian untuk settingan up client router, di mana mengambil sumber internetnya dari login hotspot Mikrotik, dan kita konekkan kembali. Setelah login, kita akan masukkan ke Mikrotik yang kedua untuk memancarkan WiFi dalam usaha voucheran. Jadi voucheran kedua setelah merepeat sumber WiFi yang juga menggunakan Mikrotik. Ini dengan menggunakan mode up client router, salah satu mode yang ada pada TP-Link CPE 220. Sahabat, sebelum kita melakukan settingan merepeat, kebetulan di kantor dan membutuhkan penguat sinyal WiFi, sehingga kita melakukan repeat dengan menggunakan TP-Link CPE 220. Sebelum kita menampilkan sedikit tentang bagaimana cara merepeat cara sederhana dari TP-Link CPE 220 ini, sahabat bisa perlu untuk mengetahui plus atau kelebihan-kelebihan dari CPE 220. CPE 220 ini kita bisa menggunakan hampir 1 km untuk merepeat sumber WiFi sesama outdoor, dan lebih dari 3 km sesama Maxstream atau sesama Paros. Misalkan dengan CPE, kita tembak dengan CPE juga, dan kita ambil juga dengan CPE dalam posisi horizontal. Point to point ini sangat cocok untuk point to point dalam jarak jauh. Sahabat, untuk settingan access point up client router sudah ada pada video sebelumnya, sehingga saat ini mengulang untuk mereview tentang plus atau kelebihan-kelebihan dari CPE 220. Dibandingkan dengan tenda 03 yang pernah kita gunakan untuk merepeat sumber WiFi dengan jarak 300 meter sudah agak kesulitan. Akan tetapi dengan menggunakan CPE 220, sama-sama horizontal, walaupun kita belum mengaktifkan Maxstream-nya, mode Maxstream dari Paros atau sesama Paros, itu secara langsung bisa lebih dari 1 km. Ini sama-sama outdoor, menangkap dengan sama-sama horizontal. Kelebihan dari CPE 220 yang lain, mode ini menggunakan antena yang memang lebih spesifik yang bersifat polarisasi, sehingga untuk point to point ini sangat efek untuk jarak di atas 1 km. Walaupun kurangnya adalah cakupan atau daya tampung user simultannya tidak terlalu banyak. Dengan kapasitas yang terbatas ini, antara 15 sampai 25 user terkadang sudah terasa berat, dan ini tidak terlalu rekomendasi untuk RT RW net dalam penggunaan skala besar. Akan tetapi untuk penggunaan kelompok kecil di kantor maupun di grup, maupun penggunaan personal dengan sistem point to point sesama CPE 220, ini sangat direkomendasikan. Oke sahabat, TP-Link CPE 220 juga mempunyai wireless advance yang kita bisa lakukan settingan, dimana kita setting untuk pancaran WiFi yang jauh dan bisa di atas 20 dBm atau di atas 20 dB, dan kita juga bisa memilih negara-negara tertentu, walaupun ini sudah dilarang untuk produksi yang terbaru, karena pemilihan negara dengan pancaran atau transmit power yang besar akan mengganggu frekuensi-frekuensi yang lain di sekitar pancaran WiFi kita. Oleh karena itu, pembatasan transmit power yang sangat direkomendasikan yang masuk dalam WiFi public itu di bawah 20 dBm. Dengan transmit power tersebut, kita bisa
tidak mengganggu sumber WiFi yang lain. Oke sahabat, untuk Advanced Wireless di sana ada the theme interval, kita bisa lakukan settingan. Kemudian ada beacon, ada the theme, ada juga RTS threshold. Secara keseluruhan menu wireless yang penting ini kita bisa lakukan settingan untuk mempercepat transmit data sehingga tidak terjadi diskoneksi. Bahkan ada settingan tertentu misalkan di the theme interval ini untuk menghemat penggunaan baterai dari device yang digunakan, misalnya di handphone, di tablet, dan lain-lain sebagainya. Yang berikut di Advanced Wireless dari CPE 220 ini juga bisa dilakukan settingan untuk mempercepat transfer data dan sehingga tidak terjadi putus koneksi. Oke sahabat, bagaimana cara merepeat WiFi yang kita butuhkan? Cara sederhana dan cara simple untuk merepeat WiFi dengan sumber WiFi dari ACMS Pro bahkan di ZTE-F609. Jadi sumber WiFi yang dipancarkan ini adalah WiFi indoor dan ada juga WiFi outdoor. Kita juga beberapa tempat ada yang merepeat WiFi indoor dan ada juga merepeat WiFi untuk outdoor menggunakan CPE 220. Jika kita menggunakan outdoor atau CPE 220 nya kita tempatkan di luar ruangan atau ditinggikan, maka merepeatnya juga lebih jauh dibandingkan dengan kita tempatkan di dalam ruangan dan merepeat sumber WiFi yang indoor. Jika sumber WiFi-nya diletakkan di outdoor yang ada pemancar akses point-nya dan kita tangkap lewat CPE 220 di posisi outdoor, maka ini sangat efek, bahkan bisa lebih dari 1 km langsung kita bisa tangkap tanpa hambatan. Oke, untuk settingan repeater sederhana, merepeat sederhana menggunakan CPE 220, simak video selengkapnya. Oke sahabat, ini adalah settingan CPE 220. Pertama kita buat IP manual dulu. Oke, kita ke WiFi, ini lewat network, kemudian change adapter. Kita menggunakan Ethernet sehingga kita double klik pada Ethernet. Oke, kita buka browser dulu. Di menu properties dan di IPv4. Nah, disinilah pergantian IP-nya. Oke, IP defaultnya adalah 192.168.0.254. Kita masukkan admin, passwordnya juga admin. Kita pilih negara. Jadi di sini CPE yang lama masih ada pemilihan negara, yang terbaru sudah mulai di lock. Oke, username admin, password admin, regionnya kita pilih negara, kemudian kita masuk. Langsung diminta untuk membuat new username atau username baru, kita pakai admin saja dengan password yang sesuai dengan yang kita inginkan, kemudian konfirmasi password dan masuk finish. Oke sahabat, karena kita setting sebagai repeater, di mode ini kita pilih repeater. Jadi sesimpel itu. Setelah kita memilih repeater mode, jadi operation modenya kita ke repeater, kemudian kita save. Jika kita save, maka posisi CPE 220 saat ini sudah sebagai mode repeater. Operation mode atau mode operasinya sebagai repeater. Yang penting adalah kita klik survey, dan ini adalah nama WiFi yang kita mau tembak. Oke, kita pilih di poin yang ketiga ini, WiFi kantor yang kita mau tembak. Kemudian di settingan distance setting ini biasanya kita setting 10-15 km untuk standar. Kemudian RTS threshold kita perkecil seperti dijelaskan pada video di awal video, bahwa ini wireless advanced ini sangat berpengaruh dalam meningkatkan performa, throughput, kualitas WiFi yang kita gunakan.
Jadi distance settingnya 10 km, beacon intervalnya 50, RTS thresholdnya 10, fragment thresholdnya kita tempatkan 300. Kita klik apply, dan di settingan basic juga kita apply juga. Oke. Jadi di basic wireless setting, setelah kita setting modenya, channel width-nya, dan juga pemilihan region, dan juga MAC TX rate, dan juga transmit power. Setelah kita apply semua, jangan lupa kita ke atas untuk klik save. Dengan demikian, maka kita langsung connect ke SSID yang sudah kita repeat, dan kita akan lakukan uji untuk online. Masih terkoneksi. Oke, masih no internet connect set, dan kita masih kembalikan dulu di menu Ethernet properties. IPv4 yang tadi masih manual, kita kembalikan ke automat. Oke, setelah kita kembalikan ke auto, sudah bisa jalan internetnya. Oke, sudah connected, dan kita coba play YouTube, memberikan stimulasi multimedia lewat YouTube. Oke, sudah masuk, dan saat ini kita uji performanya menggunakan speed test Ookla. Dari sumber wifi nya dari IndiHome, kita repeat lagi menggunakan CPE 220. Jadi cara repeatnya sesimpel itu. Pingnya 34 ms. Setelah di repeat masih naik, biasanya pingnya di bawah 10. Downloadnya 8,02 Mbps. Ini di waktu siang, jam padat, jam 11 lebih di siang hari, dan penggunanya padat, sehingga downloadnya 8,02. Dan kita lihat uploadnya juga. Oke, sambil tetap play multimedia sahabat IR, kita play YouTube saat ini. Oke, sudah terbuka dengan lancar. Oke sahabat, itulah cara paling simple untuk melakukan repeat WiFi dengan menggunakan TP-Link CPE 220 yang banyak plusnya. Oke, ini adalah performa akhirnya 802 dan 853. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.